Selamat sore para pemirsa BJTV. Bertemu kembali bersama saya Herman Yakub, Berani Jujur. Hari ini kami berada di kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Kita akan berbincang-bincang bersama Bapak Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Bapak Ridwan. Selamat sore Pak Ridwan. Selamat sore. Gimana kabarnya Pak? Baik. Kayaknya semakin gemuk ya pindah dari tugas ya Pak. Amin. Yang penting sehat. Pak, terkait dengan kepindahan Bapak di dinas semula ya Pak ya, di Perkim sekarang kan pindah ke Ketahanan Pangan dan Pertanian. Pak, apa sih perbedaannya di saat perpindahan ini Pak? Ya memang dari dinas yang awal ya kita pengalaman di dinas PU dulu ya. Iya. Dinas PU kita itu alhamdulillah kita sudah 2 tahun ya waktu itu. Kemudian pindah ke Perkim. Jadi tugasnya tidak terlalu jauh ya, infrastruktur ya, dari dinas PU ke Perkim. Nah sekarang punya pengalaman baru nih. Artinya memang setelah dari kemarin tuh bulan November kita pindah ke Dinas Pertanian, memang tugasnya jelas berbeda, sasaran juga berbeda, juga apa namanya yang tugas-tugasnya juga berbeda. Jadi kalau di Perkim itu kita mengurusi infrastruktur, ya kan, pertamanan, kemudian juga jalan lingkungan dan drainase. Nah sekarang kita pertanian, pertanian, di kelautan dan ketahanan pangan. Tapi ada ini nggak sih Pak, merasakan kecanggungan nggak ketika pindah yang porsinya berbeda gini? Ya memang gini ya. Artinya memang ini pengalaman baru, ya pengalaman baru dari yang tadi saya sebutkan tadi masalah infrastruktur. Sekarang harus mempunyai apa namanya, kita mengetahui lah bagaimana pertanian, ya seperti contohlah kita apa namanya masalah misalnya cabai, kemudian yang sedang tren nih kenaikan cabai gimana gitu kan, kemudian itu juga menyumbang inflasi daerah, kemudian sekarang ini beras gitu kan. Ya, sekarang ini kita di pertanian ini ada 3 bidang, bidang kelautan dan perikanan, kemudian bidang pertanian dan bidang ketahanan pangan. Jadi ya tiga-tiganya jelas pengalaman yang baru bagi saya dan saya harus banyak belajar. Teman-teman ya bidang, kemudian juga staf dan fungsional di sini sangat membantu bagi saya untuk memperlancar tugas-tugas kita, dan juga mungkin nanti ada program prioritas di pertanian sendiri gitu. Gitu. Punya kesulitan nggak sih Pak dengan 3 program yang selama ini biasanya 1 program? Ya memang seperti tadi, tentu saja untuk menyesuaikan ya, menyesuaikan pekerjaan yang baru dan pengalaman baru ini tentu mengalami apa namanya ya tadi hambatan ya, karena memang mungkin di pertanian saya minim lah ya untuk itu, tapi karena ini menjadi tugas kita sebagai kepala dinas, dimanapun kita ditempatkan ya harus menyesuaikan. Ya, insya Allah, karena kita kan sifatnya juga manajerial. Manajerial, bagaimana OPD ini kita atur, kita kelola gitu kan, supaya tujuan dari OPD ini tercapai dengan artinya mengelola dengan bidangnya gitu kan, juga dengan staf-staf yang lain juga gitu. Iya. Kalau dilihat kan backgroundnya pasti berbeda ya Pak ya. Tapi kan bisa lari ke sini nih. Allah, ya. Dengan cara seperti ini bisa nggak sih Pak, Bapak bisa menjalankannya sebagai, memang kalau sebagai tugas memang harus dijalankan ya Pak. Secara hati yang Bapak jalankan seperti apa nih Pak? Karena bidangnya kan berbeda sekali kan gitu ya. Ya, seperti tadi prinsipnya hampir sama ya gitu kan. Karena kita kan manajerial ya. Bagaimana mengelola OPD ini berjalan dengan baik. Ya, tujuannya itu sesuai dengan yang kita harapkan. Contoh misalnya kita punya program pertanian, ya, bagaimana ini pertanian ini dikelola misalnya dengan baik. Bagaimana ini menanam menanam masa tanam padi misalnya, atau itu kita
program-program itu kita harus ketahui juga, gitu kan. Harus kita ketahui, harus kita kuasai. Ya. Tujuan dari OPD juga harus kita ketahui, karena memang ya kita visi misinya Pak Wali Kota juga di program prioritas di pertanian ini harus kita ketahui bersama. Dan kita dengan cara misalnya kita rapat koordinasi semua bidang, gitu kan, programnya apa saja, semua harus berjalan dengan baik. Insya Allah itu akan tercapai. Ya. Kesulitan-kesulitan ya memang tentu saja ada aja, tapi kalau kita bersama-sama untuk menyelesaikannya, ya insya Allah akan selesai dengan baik. Ya, Pak, bicara masalah tugas dengan yang sekarang ini Pak ya, pastinya kan memiliki satu program juga ya Pak ya, walaupun Bapak bukan bidang artinya gitu ya. Nah, program apa Pak untuk selama Bapak bertugas di sini sekarang ini? Ya, jadi kita ini di Dinas Pertanian itu ada yang saya prioritaskan dulu nih kerja sekarang ini adalah untuk melanjutkan program yang kemarin ya, seperti ada kita kawasan pertanian terpadu. Kita punya 9,6 hektar. Nah, di sana itu kita coba nanti akan kita kembangkan ya. Pertanian memang sudah ada perencananya, sudah bagus perencananya. Sebab di sana akan ada misalnya di sana ada perkantorannya, ruang ruang administrasinya, kemudian juga pengepakan hasil dari pertaniannya, kemudian juga ada balai pelatihan, kemudian juga ada klaster-klaster yang akan dikelola pertanian seperti pertanian, mungkin ada sawahnya di sana, kemudian juga hortikultura, cabai, dan juga ada melon yang kita tanam, kemudian juga nanti ada perikanan kita bangun di sana di pertanian itu, kemudian juga ada peternakannya. Jadi miniatur lah semua di situ akan kita fungsikan ya, kita akan bangun di situ. Nanti juga akan menjadi agrowisata ya. Agrowisatanya Dinas Pertanian Kota Cilegon. Di sana akan kita bangun karena memang sudah diskusikan juga dengan Bapeda, dengan pertaniannya Untirta. Kalau dengan Untirta itu adalah Eko Agropark ya, jadi ada edukasi, Ekopark ya. Iya. Ada pendidikannya, ekonominya, dan wisatanya di situ. Jadi memang akan dibangun seperti itu dari dinas dari kawasan pertanian terpadu itu, karena memang sudah bagus perencanaannya, tinggal kita menjalankan bagaimana ini kawasan ini supaya berkembang, berkembang dengan baik. Karena nanti juga menjadi misalnya kalau ada anak-anak sekolah belajar pertanian, kemudian ada anak SMP, SMA di sana, kita kembangkan itu di situ. Jadi mereka belajar tuh bagaimana nanti menanam padi yang baik di sana. Misalnya dengan pengelolaan yang tanam padi yang dengan tidak memerlukan banyak air, ya, kemudian teknologinya seperti apa. Kemudian juga misalnya menernak lele, ya, menernak itu yang baik sampai dengan panen di sana, itu juga akan kita kita adakan di sana. Kemudian juga cara ternak kambing atau penggemukan. Kemudian juga akan kita tanam cabai, melon. Nah di sana juga ada tempat untuk menjualnya. Setelah kita kemas, dapat kita ada penjualan di situ. Gitu. Insya Allah lah itu akan kalau kita kembangkan dengan serius itu akan bagus. Gitu. Lokasinya apakah sudah dipastikan gitu Pak? Sudah ada kan kita sudah ada, itu mah udah dari 2018 juga sudah ada. Nah sekarang ini kemarin itu program di 2023 sudah ada pemagaran, ya, kemudian sudah ada airnya dan listriknya. Itu tinggal yang lain-lain nanti kita susul untuk tahun anggaran ke depan seperti itu. Jadi persiapan itu sudah segalanya, sudah ada, sudah matang ya, kembangkan, tinggal mengembangkan aja nih, ya tentu ada dengan dananya kan.
dan kesiapan dana dari pemerintah daerah. Nah, memang ada alternatif untuk pengembangan itu dengan bekerja sama dengan dengan swasta. Dengan swasta. Cuma nanti kan kalau misalnya keuntungan dan kerugian dari bekerja dengan swasta itu apa? Pure bisnis misalnya. Tapi kita tidak bisa masuk untuk misalnya kan kita di sana ada balai pelatihan tuh, ada pelatihan. Nah, kita misalnya dari kecamatan, kelurahan, kita latih tuh petani di sana, bagaimana menanam padi yang baik, bagaimana menanam cabai yang baik, bagaimana dengan ternak lele yang baik, atau bagaimana dengan ternak juga kambing dan sebagainya. Itu nanti dipelajari di sana. Itu makanya nanti setelah itu dikembangkan di daerah masing-masing. Nah, kita banyak penyuluh kok di sini, banyak penyuluh yang ahli-ahli pertaniannya, perikanan dan kelautannya. Nah, itu nanti daerah itu benar-benar bermanfaat bagi Cilegon. Itu bermanfaat kali kita kembangkan di sana. Jadi kalau bisa jadi labnya pertanian kita. Iya, betul. Itu labnya pertanian di sana. Nah, di sana sudah ada, ya itu tadi sudah kita bangun, misalnya sudah bangun balai pelatihannya, ada kantor administrasinya, pengembangannya, tempat untuk pemasaran, dan juga di sana ada kita perencanaannya itu ada playground. Jadi benar-benar untuk ekopark itu, gitu loh. Jadi overall lah ya Pak ya, di situ tuh ada di bidang dari pertanian itu sendiri. Jadi untuk apapun pariwisata juga memang kita bisa memberikan arahan kepada orang-orang yang datang gitu ya Pak. Edukasinya ada, perekonomiannya ada, dan wisatanya juga ada di situ. Karena memang itu adalah program prioritasnya Kota Cilegon untuk pertanian. Nah, saya setelah melihat saya setelah masuk ke sini, ini nih yang penting dikembangkan dulu nih. Ya, pengembangan dulu supaya ini bermanfaat juga bagi masyarakat. Jadi program inilah yang awal dari kita, saya sebagai kepala dinas di sini ya gitu. Tapi itu kan nanti perlu dana juga gitu kan, perlu ini. Nah, untuk menunggu itu kita coba nanti ngelola dulu dengan teman-teman bidang ini, tanaman apa dulu nih, supaya tanah ini bermanfaat bagi kita gitu kan, masyarakat. Gitu. Pak, ini kan kalau program boleh dibilang itu sudah menjadi baik ya Pak ya. Pak, sekarang kan mendekati Ramadan nih. Persiapan atau persediaan daripada ketahanan pangan kita ini khusus di Kota Cilegon sendiri Pak? Ya, kita bekerja sama dengan Kasatgas Kota Cilegon ya, dengan Polres, dengan perindustrian, dengan Dandim dan sebagainya, dengan kita sendiri ya, dengan perekonomian juga. Kita sudah melakukan operasi pasar di beberapa tempat, di Pasar Kranggot, Blok F, kemudian juga di Merak, di Ucuan dan Citangkil. Hari ini juga ada tuh di dekat pasar kita lakukan itu untuk operasi pasar beras murah. Ya, memang kita selalu berkomunikasi dengan Bulog juga itu untuk persediaan pangan kita di Kota Cilegon, supaya jangan ada memang tidak ada kerawanan pangan sebetulnya, cuma harga masih tinggi. Karena memang masyarakat kita himbau agar tetap tenang lah, karena stok kita masih banyak lah untuk stok pangan kita aman gitu ya. Selain tadi operasi pasar yang sudah kita lakukan dengan Satgas Kota Cilegon bersama operasi pasar, juga nanti kita akan melaksanakan gerakan pangan murah. Ya, itu diserentak seluruh Indonesia. Itu. Nah, sebetulnya kemarin harusnya dilaksanakannya, cuma kita undur. Mungkin nanti dari pemberitahuan dari pusat kapan akan kita laksanakan bersama. Ini kan misalkan program bersama. Ya. Gerakan itu apa aja Pak yang akan dipasarkan untuk masyarakat sendiri? Iya, itu minimal sembako ya, dari beras, kemudian minyak, telur dan sebagainya, itu aja. Artinya dengan harga yang murah, yang terjangkau? Insya Allah. Tidak harus mengikuti pasar?
buka stand di sini nanti. Kita buka stand di sini, mungkin nanti dibuka dengan Pak Wali Kota. Nah, itu akan menghadapi nanti bulan puasa. Tapi harganya di bawah standar pasar di atau bawah, bagaimana, Pak? di bawah tentu saja. Tentunya gitu. Lebih dari berapa? 25%? Tentu di bawah pasar lah gitu ya, Tentu untuk masyarakat ya. gitu kan, agar masyarakat juga menikmati ya supaya dengan harga murah. Gitu. Ya. Jadi persiapan itu setidaknya bisa ya Pak ya memenuhi daripada selama Ramadan itu sendiri. Ya, memang insya Allah ya itu untuk apa namanya minimal untuk mengurangi harga yang tinggi ya, kita bukan gerakan pasar pangan murah itu. Memang ya tentu saja kalau untuk keseluruhan kita perlu apa namanya semua kegiatan, tapi ini hanya untuk memenuhi gerakan pangan murah itu ya, untuk sosialisasi lah agar barang-barang kita sekarang ini juga tidak terlalu mahal. Itu aja. Tidak berkurang ya Pak persediaannya? Insya Allah kalau stok kan sebelum banyak ya, cuma yang terpengaruh oleh apa namanya hari besar agak keagamaan, tentu ada beberapa barang-barang yang naik. Itu aja. Karena kan nanti takutnya begitu nanti persediaan Ramadan banyak lagi khusus di masyarakat yang kondisinya ya, artinya kita tetap pemantauan harga dilakukan ya rutin gitu dengan Satgas gitu, ke pasar kita lihat harga, dan kita juga cepat berkoordinasi dengan Bulog untuk penyediaan beras dan sebagainya. Pak, kalau ini kan ada kelautan dan perikanan ya Pak ya. Persediaan dari perikanan sendiri Pak? Jadi memang dari kegiatan bidang kelautan dan perikanan ini memang sifatnya mungkin pembinaan ya, kepada nelayan-nelayan kita. Kemarin juga kita melakukan di kegiatan perubahan 2023 kemarin itu adalah pelatihan cara penyelamatan dini kita sudah lakukan, kemudian juga pemeliharaan kapal-kapal yang punya nelayan tuh kita rusak, kita perbaiki. Itu kegiatan-kegiatannya memang ya ke depan sih harus memang lebih baik lagi, seperti kalau perlu ada alat tangkap ikannya kita sediakan, kita bantu. Tapi itu memang harus perlu juga nanti kita dengan Bapeda kajiannya seperti itu. Ikut gerakan pasar murah juga nggak Pak ikan itu sendiri? Ya memang untuk tidak tergantung dengan beras ya, sebenarnya makanan itu harus ada diversifikasi. Ya, diversifikasi makanan, keanekaragaman makanan gitu kan. Ya, seperti apa diolahnya nih, ya, olahan makanan itu ya, tidak tergantung misalnya dengan beras. Ya, supaya beras juga tidak terlalu konsumnya terlalu tinggi. Terlalu tinggi juga permintaannya tinggi, penyediaannya kurang akan mahal. Itu. Nah, kita diversifikasi atau keanekaragaman makanan juga perlu dimasyarakatkan sebetulnya. Jadi itu dengan makanan ikan, kemudian juga misalnya daging atau roti dan lain sebagainya, umbi-umbian, harusnya seperti itu. Karena kan ikan sama daging itu kan orang merasa mahal ya Pak. Tapi dengan adanya gerakan pasar murah, dengan adanya ikan ataupun daging, jadi harga yang murah kan lumayan juga Pak. Iya betul sih. Nah, kita akan coba nanti programkan ke depan. Kita coba berkoordinasi dengan penelayan HNSI-nya gitu kan, seperti itu. Jadi kalau kita rangkum persediaan selama Ramadan, jangan takut. Jangan takut, jangan khawatir lah, jangan khawatir, masyarakat tenang ya, karena memang stok kita banyak sebetulnya kan. Tinggal kita nanti mendistribusikannya seperti dengan gerakan operasi pasar, dengan beras SPHP-nya gitu kan, yang sekilonya 10.000 gitu. Itu nanti itu akan kita sosialisasikan. Sekarang ini kan sudah berjalan. Artinya rata-rata 10.000 kali ya Pak? Iya.
Betul. Biar masyarakat merasakan yang bagi yang under people lah Pak Iya, ya, betul. yang merasakan dengan adanya pasar mahal itu kan, mereka merasa adanya, oh murah nih 10.000, setidaknya kan mereka berbondong. Iya, betul. Berasnya bagus. Bagus juga ya Pak ya, kualitas ya Pak ya. Kualitas. Jangan sampai nanti berasnya beras nggak jelas. Ya, ya. enggaknya, tapi bagusan. SPAP. Dijamin lah ya Pak ya. Iya, Telur juga dijamin gitu ya Pak. perlu jamin. Pak, bisa memberikan himbauan kepada masyarakat menjelang Ramadan ini Pak? Ya, Persediaan pangan dan ketahanan pangannya. artinya kami himbau kepada masyarakat Kota Cilegon ya, agar membeli barang atau membeli kebutuhan itu sesuai dengan kebutuhan. Jangan menimbun, jangan juga panik dan sebagainya, karena semua stok beras, bulog masih cukup ya untuk bulan Ramadan ini. Belanjalah sesuai dengan kebutuhan. Itu. Coba. Ya. Ya, demikianlah para pemirsa BJTV, kita berbincang-bincang dengan Bapak Ridwan terkait dengan menjelang Ramadan. Jangan khawatir apa persediaan yang ada untuk pembelanja, khususnya sembako. Semoga apa yang kita bicarakan ini dan kita bincangkan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Terima kasih.